kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita terus memastikan kehidupan kita untuk tidak lagi meragukan kemurahannya, tidak lagi meragukan kesetiaannya, bahkan kekuatan dan kekuasaannya yang sanggup menolong saya dan kita semua. Haleluya. Jangan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang
baik bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami tetap berani percaya bahwa kalaupun mungkin karena kesalahan kami harus mengalami sesuatu yang mungkin itu Tuhan pakai untuk menegur kami. Kami mau tetap belajar. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh tidak pernah kekurangan cara untuk membawa kami kembali kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur oleh karena di dalam situasi apapun Engkau tidak pernah bisa memungkiri dirimu sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita bersama berkata, Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom buat kita semua. Saya berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh kembali beribadah bersama-sama dan memuji dan menyembah Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Dia dan kita akan berdoa, kita minta supaya Tuhan menolong dan menyertai dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan jika Engkau sudah pimpin kami sepanjang minggu. Dan pada hari ini Engkau telah membawa kembali masing-masing kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bahkan mendengar firman Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Kiranya setiap kebenaran yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan menuntun masing-masing kami ke dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, ya amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang kemenangan Kaleb. Ya, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan Kaleb. Untuk itu saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-14, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, ada 3 tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian.
Nah, saudara-saudara, siapa mereka? Mereka adalah Musa. Lalu yang kedua Yosua dan yang ketiga Kaleb. Namun ketiga tokoh ini saudara-saudara, mereka memiliki catatan yang sangat berbeda. Musa mengawali pelayanan dengan mukjizat supranatural. Namun saudara-saudara, ia mengakhiri pelayanannya dengan kegagalan. Lalu kemudian Yosua, saudara-saudara. Yosua mengawali pelayanan dengan otoritas. Dengan luar biasa, saudara-saudara. Tetapi mengakhiri pelayanannya dengan biasa-biasa saja. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, Kaleb. Kaleb mengawali pelayanan dengan indah dan mengakhiri pelayanannya dengan manis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, kenapa Kaleb mengawali pelayanannya dengan indah dan mengakhiri pelayanannya dengan manis? Ada 3 hal yang perlu kita belajar. Yang pertama, saudara-saudara, karena Kaleb konsisten dalam membangun iman. Yang membuat kenapa Kaleb mengawali pelayanannya dengan indah dan mengakhiri pelayanannya dengan manis? Yang pertama, karena Kaleb konsisten dalam membangun iman. Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan ayat yang ke-9 yang barusan kita baca, ini adalah janji Allah kepada setiap orang-orang yang percaya, yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Janji ini diberikan kepada Kaleb, dan hari ini saudara-saudara, janji ini diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-9, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, saudara-saudara, janji ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tetap mengikuti Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10 menjelaskan, saudara-saudara, umur 40 menjelaskan 45 tahun. Janji Allah itu sudah disampaikan kepada Musa oleh Tuhan, Yosua dan Kaleb, yaitu memiliki tanah perjanjian. Namun saudara-saudara, tanah perjanjian belum sampai ke tangan mereka. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang dalam pengembaraannya di padang gurun. Ketika Kaleb berumur 85 tahun, saudara, Kaleb tetap konsisten, ya. Kaleb tetap konsisten dan tetap membangun imannya. Dia tidak undur, dia tidak lemah, tetapi dia sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara lihat ayat yang ke-11, saudara perhatikan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, ini luar biasa. Walaupun Kaleb sudah berumur 85 tahun, dia tetap semangat, tetap kuat, tetap konsisten. Ayat yang ke-12, saudara-saudara, Kaleb tetap pegang janji Tuhan untuk merebut tanah perjanjian. Walaupun di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Namun saudara, ayat yang ke-13, Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Ya, diberikannya Hebron kepada Kaleb seperti apa tempat itu. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Alkitab menjelaskan bahwa di sana penuh dengan susu dan madu. Dengan kata lain apa? Arti kata tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Artinya tanah itu subur dan tanah itu menghasilkan luar biasa. Dengan kata lain saudara-saudara, pelajaran yang kita petik adalah jika kita ada dalam jalan Tuhan, berapapun umur kita tidak menjadi penghalang untuk kita diberkati oleh Tuhan. Ya, ada seorang kolonel ya dari Amerika. Dia pensiunan dari angkatan darat, namanya Herland Sander. Dia sudah berumur 65 tahun, dia sudah pensiun dari angkatan, saudara-saudara. Lalu kemudian dia mulai berpikir apa yang harus dia kerjakan, karena dia sudah tidak bertugas lagi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mulai berpikir apa yang dapat dia kerjakan. Lalu kemudian dia mulai menciptakan KFC, ya. Lalu kemudian dia berhasil, dan kemudian sampai hari ini kalau saudara pernah makan ayam Kentucky atau ayam KFC, saudara-saudara, ini adalah hasil ciptaan dari seorang pensiunan, ya, angkatan darat. Dia sudah berumur 65 tahun, tetapi luar biasa karyanya, ya, luar biasa sampai hari ini masih ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, tetaplah semangat, ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat Kaleb berhasil. Penyertaan Tuhan itulah juga yang membuat saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Kaleb dapat mengawali pelayanannya dengan indah dan mengakhiri pelayanannya dengan manis? Yang kedua, saudara-saudara, karena Kaleb konsisten mengobarkan semua kekuatannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, karena Kaleb konsisten
mengabarkan semua kekuatannya, ya, untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Dia berjalan atas tuntunan Tuhan. Untuk mengikuti pimpinan Tuhan, saudara yang dikasihi, ketika pada waktu itu Kaleb bukan seorang anak muda. Ayat yang ke-10 di dalam Yosua pasal yang ke-14 firman Tuhan menjelaskan, ia sudah berumur 85 tahun. Tetapi karena ia melihat bangsa Israel mengembara di padang gurun sekian lama, itulah yang membuat ia mengobarkan semua kekuatan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, seharusnya jika kita ingin melihat masa depan yang lebih baik, seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb, saudara-saudara. Ketika kita bekerja, saudara harus fokus bekerja. Ketika waktu saudara dengan keluarga, kita harus fokus dengan keluarga. Jangan kita menyia-nyiakan waktu, ya, bersama-sama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Itu penting. Itu sebabnya yang pertama tadi, ketika waktu kita untuk bekerja, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan menyiakan waktu itu. Waktu kita bersama dengan istri dan anak-anak. Berikan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau tidak, saudara-saudara, kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka bisa membuat istri dan anak kita menjadi mereka barangkali merasa tidak senang. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik untuk mereka, dan kita akan melihat hasilnya, kelak ketika anak-anak kita menjadi besar dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita berdoa, ketika kita mendengar firman Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan main sementara kita mendengar firman Tuhan, sementara kita main HP. Atau mungkin Facebookan dan sebagainya. Tapi mari kita fokus kepada Allah. Supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan Tuhan melihat dan Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Di situ menjelaskan, saudara-saudara. Jadi yang membuat Kaleb dapat mengawali pelayanannya dengan indah dan mengakhiri pelayanannya dengan manis, karena mengikuti pimpinan Tuhan. Dengan kata lain apa? Kaleb adalah seorang yang konsisten. Amin. Kaleb adalah seorang yang konsisten. Dia tidak main-main, tapi dia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Yang membuat Kaleb, saudara-saudara, dapat memulai pelayanan dengan indah dan mengakhiri pelayanannya dengan manis. Ia tidak memberontak seperti bangsa Israel lainnya, artinya orang-orang Israel lainnya. Ya, dia tidak memberontak tapi sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, percaya akan janji Allah. Dia tetap pegang janji itu. Karena bagi Kaleb, janji firman Tuhan itu adalah iya dan amin.
Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Kaleb dapat mengawali pelayanannya dengan indah dan mengakhirinya dengan manis? Yang ketiga, karena Kaleb konsisten menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Menjaga hati di hadapan Tuhan. Dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Menjelaskan akibat, ya, Kaleb konsisten menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dengan memberikan Hebron kepadanya untuk menjadi milik pusakanya. Hebron dahulu ialah Kiryat Arba, yang artinya orang yang paling besar di antara orang enak. Atau dengan kata lain, Kaleb menjadi orang kaya, orang diberkati, orang yang sukses dalam segala hal. Saudaraku, kenapa dia dapat berhasil? Karena Kaleb tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hatinya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya. Ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati kita. Tuhan melihat dari tempat ketinggiannya apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Itu sebabnya kesetiaan kita kepada Tuhan Allah memperhitungkan. Ya, ibadah mengandung janji. Itu sebabnya jangan saudara tinggalkan ibadah. Jangan saudara tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, ibadah mengandung janji. Kesimpulannya, saudara-saudara, kenapa Kaleb dapat mengawali pelayanan dengan indah dan mengakhiri dengan manis? Yang pertama, karena Kaleb konsisten dalam membangun imannya. Kita harus tetap setia dan tetap semangat, amin, untuk melayani Tuhan, bahkan memberikan seluruh hidup kita buat Tuhan. Yang kedua, karena Kaleb konsisten mengobarkan semua kekuatannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi, bukan hanya sekedar melayani, bukan hanya sekedar hadir, tapi dia memberikan sepenuhnya hidupnya buat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, karena Kaleb konsisten menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Ya, apalagi dengan situasi sekarang. Ya, tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, jika kita ingin seperti Kaleb, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan menuntun kita ke dalam segala kebenaran dan membawa kita untuk terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan melanjutkan dan memateraikan seluruh kebenaran ini di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar dan melupakan. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena kami sungguh percaya jika Allah memberkati Kaleb, maka Allah juga akan memberkati setiap kami sebagai orang-orang percaya. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur
Dan setiap kita yang percaya bahwa janji Allah akan tergenapi dalam setiap kita. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Ya amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan kiranya Tuhan memberkati kita pujian bersama-sama. Buat pimpinan dan penyertaan dalam ibadah kami dari awal bahkan sampai pada saat ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati segenap pelayanan dan aktivitas kami sepanjang minggu yang akan kami lewati bersama-sama dengan Kristus. Kami juga berterima kasih bahwa setiap pemberian jemaat, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan dan persembahan-persembahan yang lain, Allah memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan menerima berkat Allah. Tapi Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, hiburan sukacita yang melimpah dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada siang hari. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat bagi semua orang bersama-sama